HP paling laris, paling gokil, paling worth it di tahun 2021 sampai dengan 2022. Apalagi kalau bukan Sony Xperia XZ3. Sony Xperia XZ3 ini semakin turun harga hingga di bawah 2 jutaan saja. Dengan begitu banyak sekali pecinta HP Sony atau fanboy Sony yang memburu HP ini. Dengan desain yang mewah dan elegan, punya bahan material yang solid dan kokoh, dan punya spek yang gahar. Layarnya sudah OLED dengan resolusi 4K dan dengan dukungan RAM 4GB, internal storage 64GB, chipsetnya menggunakan Snapdragon 845, punya rating IP68 dan punya fitur NFC, dan tentunya memiliki kamera yang bagus. Rasanya HP ini tidak ada lawan untuk disejajarkan di rentang harga 1 jutaan. Seperti biasa, untuk unit yang aku dapatkan ini adalah full set OEM. Kita akan coba lihat apa saja yang ada dalam boxnya. Di sini ada unitnya yang berwarna purple, buku panduan, kepala cas merek Sony, kabel data Type-C ya, lalu headset dan konverter jack audio 3,5 mm. Wah, kita dapat juga tempered glass nih dan silicone case. Wah, ini namanya paket komplit cuy. Oke teman-teman, ini adalah Sony Xperia XZ3 yang pernah aku bikinkan video unboxingnya 6 bulan yang lalu. Dan kenapa aku bikinkan videonya lagi? Karena videoku yang 6 bulan lalu itu terkena copyright. Sebenarnya itu sudah lolos sih, kenapa kok ada laporannya baru-baru ini aja. Dan gajianku yang kemarin tuh tidak terkena copyright, kenapa waktu gajianku yang sekarang itu terkena copyright? Kan aneh gitu loh. Dan setelah aku telusuri, ternyata tidak ada sama sekali ya backsoundnya itu yang terkena copyright, karena memang aku ngambilnya di video musik no copyright ya. Tapi kenapa videoku itu diklaim oleh YouTube terkena copyright, kan heran. Ya wes lah ya, nggak apa-apa ya, hanya Tuhan dan pihak YouTube yang tahu. Dan alasan yang kedua kenapa aku bikinkan video unboxingnya lagi, ini berbeda seller dengan yang kemarin aku pesan guys. Karena yang kemarin aku pesan itu batangan dan ini adalah full set, dan berbeda juga sellernya. Aku nggak dibayar sama sekali oleh sellernya untuk mempromosikan jualannya, sama sekali tidak ya, sepersen pun tidak. Dan kenapa aku merekomendasikan untuk kalian pencinta HP Sony untuk order di seller atau toko ini, karena memang tokonya terpercaya dan dia berani menjamin IMEI garansi selama 1 tahun. Dan kelengkapannya bisa kalian lihat ini ya, kelengkapannya full set. Dan lebih bagus lagi, aku dapat soft case juga, terus dapat ini silicone case, bukan silicone case maaf, untuk layarnya ini sudah aku tempel oleh hidrogel, karena memang aku dapat hidrogel dan soft case nya ini kan keren ya. Intinya kita tinggal pakai aja ya, meskipun ACC nya ini tidak ori, karena memang ini full setnya full set OEM, tapi ya worth it lah untuk kalian miliki atau kalian pesan ke seller ini ya. Karena memang untuk seri yang Sony XZ3 ini adalah Sony terlaris selama aku jualan ya. Untuk HP-HP Sony ini, Sony XZ3 yang terlaris karena memang harganya di bawah 2 jutaan guys. Ya daripada mending dan mending, meskipun Xperia 5 lebih bagus, Xperia One lebih bagus dari ini, tapi secara kualitas, build quality, desain, XZ3 ini tidak kalah jauh dari XZ1 atau XZ5, karena memang desainnya unik ya. Kalian bisa lihat aja desain dari XZ3 ini ya, dari depan dan belakang kelihatan simetris banget, karena memang depan dan belakang ini sama-sama cembung ya. Jadi ini layarnya sudah curve,
alias layarnya sudah lengkung. Kalau lihat dari belakang juga melengkung, jadi simetris ya, depan dan belakang sama-sama melengkung. Cuman di sini di XZ3 ini yang tidak enak menurut saya, peletakan fingerprintnya yang rada aneh di tengah gitu ya. Jadi kadang kalau kalian belum membiasakan diri, kalian terkadang akan nempel ke kameranya untuk mengaktifkan fingerprintnya. Jadi harus butuh penyesuaian saja untuk kalian bisa mengaktifkan fingerprintnya. Dan fingerprint dari Sony Xperia XZ3 ini lumayan cepat dan akurat ya, tidak ada miss terkadang. Jadi kalau aku nilai dari 10 kali percobaan fingerprint itu jarang sekali gagal. Ya lumayan cepat lah ya daripada Xperia One. Kalau menurutku ya, Xperia One itu masih ada missnya dan delaynya juga. Berbeda dengan XZ3 ini yang lebih cepat pembacaan fingerprintnya kalau menurutku. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasannya, aku akan kasih tahu ke kalian dulu. Kalau kalian membeli HP limbah Jepang, terutama HP Sony, pastikan resellernya minta garansi IMEI selamanya kalau ada ya. Tapi ada kok toko-toko yang memberikan garansi IMEI selamanya, seperti toko Bang Beno contohnya ya, terus Minion Gadget contohnya ya. Kalau di Golden City yang aku pesan ini, itu garansi IMEI itu setahun saja, tapi lumayan lah. Kalau misalnya kalian sinyalnya lebih dari 3 bulan tuh aman, bisa dipastikan 90% aman ya. Ya wis lumayan ya, 1 tahun diberikan garansi IMEI selama setahun. Dan kata sellernya sih kalau misalnya lebih dari 1 tahun bisa dibantu untuk biaya untuk mengaktifkan IMEI-nya lagi itu sekitar 100.000 saja katanya sih. Tapi aku belum pernah coba karena belum pernah mengalami juga ya. Oke lah, untuk itu kita singkirkan dulu kelengkapannya ini, dan kita akan coba dial pulsa karena ini sudah aku masukkan kartu tri dan sini sudah terbaca 4G ya. Jadi jaringannya ini sudah terbaca. Nah, di sini terlihat kartu tri sinyal kuat luas ya. Kita akan coba cek dial pulsa. Di sini sekaligus saya akan memberikan jawaban seputar sinyal ya yang sering masuk ke kolom komentar. Di kolom komentar itu terdapat masalah pertanyaan seperti ini. Nah, di sini kita akan dial pulsa. Nah, ini pertanyaan yang sering terjadi di kolom komentar saya ataupun di inbox WA saya ya. Bang, kenapa sinyal terbaca dan 4G-nya terbaca tapi tidak bisa melakukan dial pulsa ataupun melakukan panggilan ataupun SMS? Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan kenapa ini bisa terjadi. Nah, kalian masuk aja ke setelan jaringan ya, jaringan dan internet, lalu kalian masuk ke jaringan seluler, lalu kalian masuk ke jenis jaringan pilihan. Nah, di sini letak kesalahan kalian adalah kalian memilih 4G saja. Otomatis pilihan yang kalian pilih ini tidak bisa melakukan dial pulsa ataupun SMS ataupun verifikasi lainnya ya, tidak bisa masuk ke SMS kalian. Nah, untuk membuka supaya kalian bisa dial pulsa, bisa melakukan telepon dan lain sebagainya, kalian pindah aja ke 4G, 3G dan 2G di sini. Jadi ini otomatis akan masih terbaca ya sinyal 4G-nya. Jadi kita masih bisa melakukan dial pulsa, bisa melakukan SMS dan lain sebagainya. Kita akan coba. Nah, sudah terbukti masih bisa melakukan SMS. Kalau nggak percaya, ini juga bisa melakukan panggilan. Nah, masih bisa melakukan dan bisa melakukan dial pulsa dan melakukan panggilan. Oke, kita akan masuk ke AIDA 64 nya untuk melihat jeroan dari HP ini seperti yang di videoku kemarin ya. Di sini terbaca pembuatnya adalah Sony, terus RAM-nya yang terpasang adalah 4GB dan internal storage-nya 64GB ya. Terus penyimpanan yang tersedia 41GB. Terus chipsetnya sendiri menggunakan Snapdragon 845.
Terus privasinya menggunakan 10 nanometer dan inti CPU nya octa-core ya. Lalu kita masuk ke layar. Layarnya ini sudah 4K. Terus ukuran layarnya 6 inch alias 5,99 inch, kepadatan pixelnya 538 ppi. Sayang ya, refresh rate-nya masih 60 Hz. Terus jaringannya sudah 4G LTE tentunya. Baterainya menggunakan kapasitas sebesar 3200 mAh. Lalu Androidnya, versi Androidnya sudah tidak bisa diupdate lagi, mentok di Android 10. Nah, terus kamera belakangnya menggunakan kamera sebesar 21 megapiksel wide ya, lensa wide. Terus kamera depannya menggunakan resolusi sebesar 13 megapiksel saja. Untuk kamera belakang ini sudah bisa merekam video 4K sampai 30 fps, dan kamera depan ini hanya bisa merekam video sampai Full HD saja per 60 fps. Oke, kita akan masuk ke sensor. Kita akan lihat ke sensor boxnya. Nah, di sini sensor boxnya hanya absen sensor suhu aja ya. Enggak ding, ini ada sensor orientasi, jadi absen 2 sensor aja. Ya lumayan untuk HP kelas flagship Sony Xperia XZ3. Oke, kita akan lihat dulu apakah kualitas speakernya. Ini kan dual speaker ya, satu di atas dan satunya di bawah. Jadi ini menghadap ke kita semua ya. Seperti HP Google Pixel. Google Pixel juga menghadap ke kita, jadi speakernya 2. Dan sudah Dolby Atmos. Kita akan coba mendengarkan kualitas suaranya. Sudah siapkan musik no copyright-nya. Oke, ini ada semacam ini apa namanya, kalau kita pencet volume up atau down, di sini ada getaran dinamis. Getaran dinamis ini kalau dalam Sony Xperia ini, kalau kita naikkan ke atas ini akan aktif getaran dinamisnya. Jadi kalau kita pegang akan kerasa getarannya. Ini semacam seperti untuk menghidupkan musik ya. Jadi serasa lebih hidup kalau kita mendengarkan musik kalau getarannya kita aktifkan, dan kerasa seperti bassnya itu akan naik. Kita akan bedakan ya. Ini sudah aku naikkan getarannya ya. Nah, kita akan bedakan kalau getarannya kita nolkan atau kita tidak aktifkan. Nah, musiknya akan kerasa seperti bassnya kurang nendang ya. Tapi kalau kita aktifkan getaran dinamisnya, nah, terasa banget kalau bassnya itu enak, nendang banget. Oke, kita akan coba melihat kualitas dari layar XZ3, karena memang ini layarnya sudah 4K ya, kerapatan pixelnya pun sudah cukup rapat. Kita akan coba setel video 4K ya. Nah, ini dia video 4K nya. Yap, jadi untuk masalah layar ini bagus banget ya. Apalagi kalau kita lihat film di Netflix atau di YouTube yang beresolusi 4K, ini tajamnya luar biasa tajam ya. Jadi cukup detail, cukup genjreng, dan cukup manci banget. Lalu kita akan tes kameranya ya. Di sini kameranya belakang resolusinya sebesar 19 megapiksel. Kita bisa lihat di pengaturannya. Nah, di sini terlihat ya pengaturannya 19 megapiksel. 16:9 sebesar 17 megapiksel, lalu 16:9 sebesar 12 megapiksel, 4:3 11
sebesar 19 megapiksel. Oke, untuk resolusi kamera dari Sony XZ3 ini kita coba yang 19 megapiksel. Aku akan foto ini, coba. Kita akan coba zoom ya. Wow, kita zoom sampai mentok. Ini aku akan turunkan kontrasnya dulu biar jelas. Nah, kita zoom sampai mentok ya, nggak bisa lagi. Ini detailnya masih dapat banget ya, cukup jelas. Jadi guritan-guritan ini terlihat cukup jelas sama seperti ini ya. Nah, ini kita zoom masih terlihat cukup bagus. Jadi untuk kamera belakang Sony XZ3 ini saya rasa masih sangat mumpuni ya di tahun 2022. Lalu kita akan beranjak ke kamera depan. Ini kamera depan menggunakan resolusi sebesar 13 megapiksel. Kita akan coba lihat di sini. Nah, di sini terlihat 14 megapiksel untuk 4:3, terus 1:3 9 megapiksel, 16:9 sebesar 10 megapiksel. Jadi untuk resolusi kamera depan ini sebesar 13 megapiksel. Kita akan coba jepret. Nah, kita akan coba zoom. Nah, di sini masih terlihat jelas ya, untuk pori-pori wajah saya ini masih terlihat cukup detail. Ini terlihat janggut saya juga masih cukup detail, juga masih terlihat cukup jelas. Ya, untuk kamera depan ini saya rasa masih mumpuni di tahun 2022. Untuk cek foto dan video dari Sony XZ3 ini, kalian bisa coba dan nilai sendiri ya. Oke teman-teman, ini adalah hasil kamera belakang dari Sony XZ3 dan aku rekam dengan resolusi Full HD per 60 fps. Bagaimana menurut kalian hasil kamera belakang dari Sony XZ3 ini? Ini saya lagi ada di Balai Kambang Pacet Mojokerto dan suasana hari libur ya. Ini sangat ramai sekali. Kita akan coba zoom. Oke teman-teman, ini adalah hasil kamera depan dari Sony XZ3 dan aku rekam dengan resolusi Full HD per 30 fps. Ya, ini masih suasana di Balai Kambang Pacet Mojokerto dan hari ini adalah hari libur ya, sangat ramai sekali. Ada kolam renang di belakang aku itu. Kita akan coba stabilisasinya. Aku akan coba lari lebih cepat ya. Oke, segitu aja video unboxing Sony Xperia XZ3. Dan kesimpulan dari video ini adalah, jikalau kalian punya budget sekitar 1 jutaan, menurut saya ini adalah HP yang sangat worth it untuk dimiliki ya. Karena memang di rentang harga segitu, untuk masalah spek dan masalah performa, terutama di segi desain dan build quality-nya, saya rasa Sony Xperia XZ3 ini tidak ada lawan sama sekali. Dan terima kasih yang sudah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video berikutnya.